Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengeluaran negara di dalam Islam. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang pengeluaran negara dalam Islam, saya ingin mengelaborasikan sendiri apa saja sumber-sumber pendapatan di dalam Islam. Kita lihat yang pertama dan utama yang menjadi sumber pendapatan primer itu adalah zakat. Ya, hampir 60% pembiayaan negara di dalam Islam itu dibiayai oleh zakat. Zakat ini menjadi kunci, bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq orang-orang kaya diambil secara paksa zakatnya dengan ayat huzmin amwalihim shadaqatun tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Dan zakat ini merupakan kewajiban untuk mensucikan harta kita. Kemudian yang kedua yang menjadi sumber pembiayaan di dalam Islam adalah ghanimah, pai maupun amwal fadil. Pembiayaan ini ghanimah, pai dan amwal ini jadi aset negara. Aset negara kemudian dikuasai negara yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain dan negara mendapat pendapatan. Kemudian yang ketiga, sumber pendapatan negara ada dharibah. Dharibah ini yaitu pungutan wajib yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Misalnya jizyah, misalnya itu kan pajak untuk orang-orang kafir yang hidup di negara muslim. Kemudian ada kharaj, ini ada pajak tanah, ya. Kemudian ada urs, ya. Kemudian ada nawaif. Nawaif ini adalah pajak untuk orang-orang kaya. Kemudian yang keempat, sumber penerimaan negara ini adalah penerimaan sukarela yang objek besarnya diserahkan kepada pembayar, ya. Contohnya misalnya infak, sedekah, wakaf, hadiah, utang dan lain-lain. Ini ada 4 sumber pendapatan negara di dalam Islam. Yang pertama zakat, yang kedua aset kekayaan negara berupa ghanimah, fai maupun amwal fadil. Yang ketiga dharibah, ini berupa pajak. Pajak ada jizyah, ada kharaj, ada urs, ada nawaif. Kemudian yang keempat ada penerimaan sukarela yang objek dan besarnya diserahkan kepada pemberi, meliputi infak, sedekah, wakaf, hadiah dan utang. Kemudian untuk kategori belanja juga ada 4. Jadi pendapatan tadi 4, kategori belanja juga 4. Kategori belanja ini ada yang pertama belanja untuk pemberdayaan fakir miskin dan muamalat, ya. Dana ini umumnya diambil dari zakat dan urs. Jadi untuk pembiayaan fakir miskin dan muamalat. Kemudian ada biaya rutin pemerintah. Dana ini umumnya diambil dari kharaj, fa'i, jizyah dan urs, ya. Kemudian ada biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial yang umumnya diambil dari dana lain seperti khum dan sedekah. Kemudian ada biaya pengurusan anak-anak terlantar, ya. Biasanya diambil dari wakaf, utang publik dan lain-lain. Kemudian alokasi zakat merupakan kewenangan. Ada beberapa prinsip pengeluaran keuangan di dalam Islam. Yang pertama apa? Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Oleh karena itu zakat didistribusikan ke 8 asnaf seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Kemudian penerimaan selain zakat dialokasikan memenuhi prinsip pokok. Belanja harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah. Jadi semaksimal maslahah ini, yang dimaksud maslahah ini kemanfaatan bagi umat, ya. Jadi berorientasi kepada kerakyatan, ya. Kemudian yang kedua, menghindari masyaqqah atau kesulitan dan mudarat. Jadi pembelanjaan keuangan negara di dalam prinsip Islam juga untuk menghindari mudarat, ya, bukan hanya menarik masalah saja tapi menghindari mudarat. Kemudian yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala lebih luas. Jadi untuk menghindari keburukan individu, jadi untuk menghindari dampak yang lebih kecil, boleh-boleh saja demi kemaslahatan yang lebih luas. Kemudian pengorbanan individu dapat dilakukan
dan kepentingan dikeluarkan demi menghindari kerugian umum. Jadi yang ke manfaat publik yang didistribusikan adalah seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang ditanggung. Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkan syariat Islam, maka belanja itu harus diwujudkan. Jadi ini prinsip-prinsip yang dipegang dalam belanja Islam. Kemudian ini kita lihat keseimbangan sektor publik dan anggaran. Ada sektor penerimaan publik ini seperti zakat, dharibah, aset dan sedekah. Sedangkan alokasinya, sektor alokasinya juga 4 untuk orang miskin, belanja rutin, kemudian belanja pembangunan dan emergensi. Emergensi ini untuk hal-hal yang bersifat emergen, ya. Mungkin itu dulu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.